And it goes a little something like. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Depa Putri Prasantia dengan NIM 311919025 dari Prodi S1 Farmasi di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bakti Tunas Husada Tasikmalaya. Nah, kali ini saya akan membahas tentang jurnal-jurnal penelitian sediaan salep untuk penyakit kulit impetigo yang disebabkan oleh bakteri Staphylococcus aureus. Nah, dan kali ini saya akan membahas 5 jurnal dan langsung aja ke jurnal yang pertama. Nah, jurnal ini diterbitkan pada tahun 2019 volume 3. Selanjutnya adalah latar belakang. Nah, kita tahu bahwa penyakit infeksi pada kulit ini merupakan penyakit yang paling banyak diderita oleh penduduk di negara berkembang. Nah, salah satu penyebab infeksi penyakit kulit ini adalah bakteri Staphylococcus aureus. Nah, contohnya apa aja sih penyakit yang disebabkan oleh bakteri Staphylococcus aureus ini? Nah, ada impetigo, jerawat, dan lain-lain, dan masih banyak lagi, termasuk bisul juga itu disebabkan oleh bakteri tersebut. Nah, salah satu tanaman yang memiliki efek antibakteri adalah daun pare ini. Nah, ada juga formulasi sediaannya. Yang pertama ada bahan aktif dan bahan tambahan. Nah, untuk bahan aktif di sini bahan aktifnya adalah ekstrak daun pare tentunya. Nah, di dalam ekstrak daun pare ini terkandung senyawa yaitu saponin, flavonoid, dan polifenol. Nah, senyawa ini yang berkhasiat untuk penghambatan bakteri Staphylococcus aureus ini. Nah, untuk zat tambahannya ada Adepslanae dan Paslin album. Untuk hasil penelitian ini, salep ekstra daun pare dapat dibuat menjadi sediaan salep yang baik dan stabil pada penyimpanan suhu kamar. Nah, untuk uji organoleptik, pH, homogenitas, uji daya sebar, uji viskositas, uji peninggalan bekas warna, dan uji iritasi terhadap kulit, sukarelawan sudah memenuhi persyaratan uji mutu stabilitas fisik sehingga dapat dijadikan sediaan topikal. Evaluasi pada sediaan salep ekstrak etanol daun pare ini dengan konsentrasi 15%, 20%, dan 25% ini mempunyai aktivitas antibakteri terhadap pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus ini. Nah, pada konsentrasi 25% ini memiliki daya hambat yang sangat tinggi sebesar 18,41 mm. Nah, untuk kesimpulannya, berdasarkan hasil yang diperoleh, maka dapat disimpulkan bahwa salep ekstrak daun pare ini dapat dibuat menjadi salep dan memiliki daya hambat yang memadai terhadap pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus ini. Lanjut ke jurnal yang kedua, yaitu uji efektivitas antibakteri sediaan salep dari ekstrak daun kersen terhadap bakteri Staphylococcus aureus. Nah, untuk penelitinya yang pertama ada Nur Ulina, ada Nurdianti, dan Cucu Arum Dwi Cahya. Jurnal ini diterbitkan pada tahun 2020 volume 2. Nah, untuk latar belakang, salep merupakan salah satu bentuk sediaan farmasi yang digunakan pada kulit sehat, sakit, maupun terluka yang dimaksudkan untuk efek topikal. Nah, Staphylococcus aureus merupakan bakteri gram positif yang berbentuk bulat dan merupakan bakteri patogen utama pada manusia. Barat, Jawa Tengah, ataupun Jawa Timur juga banyak masyarakat yang menggunakan tanaman kersen sebagai antiseptik untuk ternak. Nah, masyarakat Jawa menggunakan daun kersen sebagai antiseptik karena masyarakat Jawa percaya bahwa kandungan di dalam daun kersen ini dapat digunakan sebagai antibakteri yang dapat membunuh atau menghambat pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus ini. Nah, untuk formulasi sediaan, di sini bahan aktifnya yaitu ekstrak etanol daun kersen yang mengandung flavonoid. Nah, flavonoid ini adalah senyawa yang membantu menghambat pertumbuhan pada bakteri ini. Nah, untuk bahan tambahannya ada propilen glikol, Adepslanae, dan Paslin album. Nah, lanjut ke hasil penelitiannya. Nah, hasil penelitiannya yaitu salep ekstrak daun kersen ini dari hasil penelitian sudah memenuhi persyaratan sediaan antibakteri. Nah, hal ini disebabkan oleh
beberapa faktor yang mungkin terjadi seperti banyaknya larutan uji yang terserap ke dalam kertas cakram dan pengaruh dari senyawa kimia dari ekstrak daun kersen tersebut. Nah, untuk evaluasi hasil daya hambat yang diperoleh dari sediaan salep ekstrak daun kersen ini mengalami peningkatan, yaitu pada formulasi 1 yang mengandung 100 mg ekstrak memiliki rata-rata zona hambat 14,35 mm, dan pada formulasi 2 yang mengandung 200 mg ekstrak memiliki rata-rata zona hambat sekitar 16,50 mm, dan yang terakhir formulasi yang ketiga yang mengandung 300 mg ekstrak memiliki rata-rata zona hambat yaitu 19,29. Nah, untuk kesimpulannya, salep ekstrak daun kersen memiliki daya antibakteri terhadap bakteri Staphylococcus aureus ini dan dibuktikan pada diameter daya hambatnya. Lanjut ke jurnal yang ketiga, yaitu formulasi sediaan salep ekstrak etanol daun kelor dan uji aktivitas antibakterinya terhadap bakteri Staphylococcus aureus. Nah, untuk penelitinya yang pertama ada Fitriani, yang kedua ada Paulina, dan yang ketiga ada Widya. Nah, jurnal ini diterbitkan pada tahun 2018, volume ke-7. Untuk latar belakangnya, penyakit infeksi merupakan penyebab utama yang tinggi angka kesakitannya dan angka kematiannya, terutama pada negara-negara berkembang seperti halnya Indonesia. Nah, bakteri yang menyebabkan infeksi ini adalah bakteri Staphylococcus aureus. Nah, daun kelor memiliki antioksidan tinggi dan antimikroba. Nah, hal ini disebabkan oleh adanya senyawa metabolis sekunder yang seperti flavonoid, alkaloid, fenol yang juga dapat menghambat aktivitas bakteri tersebut. Nah, lalu ada formulasi sediaannya. Untuk formulasi sediaannya ada bahan aktif, yaitu bahan aktifnya ekstrak daun kelor yang mengandung senyawa flavonoid, alkaloid, dan fenol. Lalu ada bahan tambahan seperti adexanone dan asin album. Nah, pada hasil penelitian ini, hasil pengujian aktivitas antibakteri terhadap bakteri Staphylococcus aureus ini memenuhi syarat dan dikategorikan kuat dalam menghambat pertumbuhan bakteri. Nah, sediaan ekstrak salep daun kelor ini untuk uji organoleptik, uji pH, dan uji daya sebar sudah memenuhi persyaratan uji mutu. Sedangkan uji homogenitas belum memenuhi persyaratan. Lalu untuk evaluasinya, kemampuan ekstrak etanol daun kelor dalam menghambat bakteri Staphylococcus aureus ini semakin tinggi konsentrasi, maka tidak berbanding lurus dengan hasil pengukuran diameter zona hambat. Nah, hal ini disebabkan karena terdapat berbagai senyawa fitokimia dalam daun kelor dengan mekanisme kerja yang berbeda-beda. Nah, untuk kesimpulannya, yang pertama, ekstrak etanol daun kelor dapat diformulasikan sebagai salep antibakteri, dan yang kedua, sediaan salep ekstrak etanol daun kelor dengan konsentrasi 5%, 10%, dan 15% memberikan efek antibakteri terhadap bakteri Staphylococcus aureus ini. Yang keempat, ada jurnal penelitian, yaitu uji daya hambat ekstrak etanol kubis terhadap bakteri Staphylococcus aureus ini secara in vitro. Nah, untuk penelitinya, yang pertama ada Siti Fatimah, yang kedua ada Fitri Nadifah, yang ketiga ada Islamiyati Burhanuddin. Nah, jurnal ini diterbitkan pada tahun 2016, volume 4. Untuk latar belakangnya, salah satu bakteri yang sering menyebabkan infeksi adalah bakteri Staphylococcus aureus. Nah, pengobatan penyakit infeksi ini biasanya dilakukan dengan memberikan antibiotik. Nah, namun beberapa bakteri malah menjadi resistensi. Nah, untuk pemanfaatan tanaman sebagai obat tradisional berkembang pesat dan banyak digunakan oleh beberapa masyarakat. Salah satunya adalah kubis yang mengandung antibakteri seperti flavonoid, saponin, polifenol, tanin, dan belerang. Nah, senyawa tersebut
mampu menghambat pertumbuhan bakteri dengan menghambat sintesis dinding sel bakteri, sintesis protein, dan pembentukan senyawa kompleks melawan protein ekstraseluler yang menunggu integritas membran sel bakteri. Nah, untuk formulasi sediaannya, yang pertama ada bahan aktif. Nah, bahan aktif di sini menggunakan ekstrak etanol kubis yang mengandung senyawa tadi, yaitu flavonoid, saponin, polifenol, sulfur, dan tanin. Nah, untuk bahan tambahannya yaitu menggunakan polyethylene glycol atau PEG 5% sebagai pengencer ekstrak etanol kubis ini. Untuk hasil penelitiannya, hasil yang diperoleh dari uji kontrol negatif pada polyethylene glycol atau PEG 5% tersebut benar-benar tidak mengandung senyawa yang dapat berpengaruh terhadap pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus ini. Nah, hal tersebut dapat mendukung hasil penelitian dan meyakinkan bahwa adanya hambatan terhadap pertumbuhan bakteri ini murni dari senyawa antibakteri yang dihasilkan dari ekstrak etanol kubis ini. Nah, untuk evaluasinya, penelitian ini dilakukan dengan pengulangan yaitu sebanyak 3 kali dengan menggunakan 5 konsentrasi, yaitu 20%, 40%, 60%, dan 80%, dan 100%. Semakin tinggi konsentrasi, maka semakin besar zona jernih yang terbentuk karena antibakteri yang terkandung dalam ekstrak etanol kubis semakin besar. Nah, untuk kesimpulannya, jadi ekstrak etanol kubis ini dapat menghambat pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus secara in vitro sebanyak pada konsentrasi 20%. Nah, lalu jurnal yang terakhir yaitu aktivitas antibakteri salep dengan bahan aktif ekstrak kunyit, kencur, dan temu giring terhadap bakteri Staphylococcus aureus ini. Nah, untuk penelitinya yaitu ada Bambang Yunianto, ada Titik Lestari, dan Agus Winarso. Nah, jurnal ini dikeluarkan pada tahun 2017 volume 2. Lanjut ke latar belakang. Kehidupan manusia selalu dikelilingi oleh mikroba, baik yang patogen maupun tidak patogen. Nah, banyak tumbuhan yang mempunyai khasiat antibakteri, diantaranya adalah kunyit, kencur, dan temu giring ini. Nah, salep dengan bahan aktif dari tumbuhan obat diharapkan mampu menangani masalah infeksi khususnya di daerah permukaan kulit, salah satunya yang disebabkan oleh bakteri Staphylococcus aureus ini. Lalu untuk formulasi sediaannya dengan bahan aktif yaitu ekstrak kunyit, ekstrak kencur, dan ekstrak temu giring. Pada hasil penelitian dari uji aktivitas bakteri dengan dapat digambarkan bahwa ketiga jenis salep tersebut mempunyai aktivitas dalam menghambat pertumbuhan bakteri tersebut. Nah, namun berbeda gitu. Nah, salep dari bahan aktif kencur mempunyai daya hambat bakteri yang paling tinggi dibanding dengan salep-salep dari bahan aktif lainnya. Lalu untuk evaluasinya, hasil uji aktivitas ini menggunakan metode difusi secara visual dengan cara mengamati zona bening pada media pembiakan menunjukkan bahwa adanya perbedaan aktivitas antibakteri dari ketiga jenis salep tersebut. Nah, aktivitas antibakteri tertinggi terjadi pada salep dengan bahan aktif yaitu dari ekstrak kencur dengan rata-rata zona penghambatan 7,625 mm. Nah, kemudian untuk salep dengan bahan aktif kunyit rata-rata zona penghambatannya yaitu 6,750 mm. Nah, yang terakhir ada dengan bahan temu giring tanpa bahan aktif atau kontrol negatif, rata-rata daya hambatnya masing-masing yaitu 6,125 mm. Nah, untuk kesimpulannya, 1. Ketiga jenis salep mempunyai aktivitas yang berbeda dalam menghambat bakteri Staphylococcus aureus.
Yang kedua, urutan aktivitas antibakteri terbaik adalah salep dengan bahan aktif ekstra kencur. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya bahas kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan, apabila ada kekurangan. Mudah-mudahan pembahasan kali ini